Nah, nilai entalpi tadi ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai entalpinya. Ya. Tadi berdasarkan fakta bahwa nilai entalpi dari sebuah reaksi kimia adalah tidak tergantung pada jalurnya, ya, tapi tergantung pada nilai awal dan nilai akhir. Maka kita bisa menghitung suatu entalpi reaksi berdasarkan nilai awal dan nilai akhir reagen dan produk-produknya. Oke. Nah, ini karena fungsi keadaan ini kita dapat menghitung perubahan entalpi delta H dari suatu reaksi dengan membandingkan nilai entalpi pembentukan standarnya, ya, antara reagen dan produk. Oke. Nah, ini entalpi dengan metode entalpi pembentukan standar kita sebut sebagai delta HF0. Ya, maksudnya apa itu entalpi pembentukan standar? Adalah perubahan kalori yang dihasilkan atau diserap pada proses pembentukan senyawa paling stabil dari unsur tersebut, ya, pada kondisi 1 atmosfer. Oke, kita definisikan, kita beri nilai arbitrary sebanyak 0 kilojoule. Ya. Misalnya karbon memiliki 2 alotropi. Ya. Karbon itu bisa sebagai grafit, bisa juga sebagai diamond. Oke. Pada 1 atmosfer, bentuk yang lebih stabil adalah grafit. Oke. Sehingga delta HF0 untuk C grafit kita beri definisi 0 kilojoule per mol. Oke. Sedangkan delta HF0 dari diamond adalah selisihnya. Selisih ketika grafit berubah menjadi diamond perlu energi berapa. Nah, ternyata besarnya adalah plus 1,9 kilojoule per mol, menyerap energi. Ya. Kemudian contoh lain, oksigen memiliki 2 alotropi, ya, senyawa oksigen dan ozon. Pada 1 atmosfer, bentuk yang paling stabil adalah O2, sehingga kita definisikan delta HF0 dari O2 adalah 0 kilojoule per mol. Oke. Sedangkan untuk membentuk ozon, kita perlu menambahkan energi kepada oksigen tadi sebesar 142,2 kilojoule per mol. Oke. Nah, dari situ para ilmuwan telah mendapatkan nilai dari berbagai entalpi pembentukan standar dari beberapa senyawa. Ya, contohnya Ag, ya, argentum, silver 0, aluminium 0 pada bentuk paling stabilnya, ya. Br2 0, grafit 0, ya. Kalsium 0. Ini artinya bentuk paling stabil dari senyawa tersebut. Oke. AgCl minus 127, Al2O3 minus 1669 segala macam. Oke. Ini sudah dibuat katalog. Anda nanti cek untuk nilai lengkapnya ada di textbook bagian belakang di lampiran, ya, lampiran entalpi nilai entalpi pembentukan standar. Oke. Nah, dengan kita mengetahui nilai entalpi pembentukan standar, kita tidak perlu melakukan eksperimen kalorimeter tadi, ya. Tinggal di masukkan saja nilai entalpi produk dan nilai entalpi reagen. Ya. Nilai entalpi pembentukan standar tiap senyawa reagen dan produk diketahui, maka kita dapat menentukan nilai entalpi reaksi dengan cara menjumlahkan entalpi pembentukan standar. Nah, ini kita sebut sebagai hukum Hess. Ya. Maka delta H0 dari reaksi adalah jumlah delta HF dari produk dikurangi jumlah delta HF dari reagen. Oke. Contohnya saya memiliki reaksi magnesium oksida ditambah karbon dioksida menjadi magnesium karbonat. Oke, delta H reaksinya adalah, ya, kita cari saja nilai delta HF dari MgCO3. Oke. Dikurangi delta HF dari MgO, dikurangi lagi delta HF dari CO2. Oke, dari tabel kita dapatkan mana nih? CO2 ini, ya. Kemudian tadi apa? MgO, ya. Dan MgCO3. Oke, tinggal kurangkan aja 1112,9 kurangi 601 kurangi 393. Oke. Minus 1112,9 dikurangi minus 601,8 minus 393,5. Oke, kita dapatkan delta-nya adalah minus 117,5.
Nah, oke, lebih simpel ya. Nah, contoh saya memiliki gas asetilen. Ini gas karbit yang banyak digunakan untuk proses welding atau pengelasan. Ya. Gas asetilena biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk pengelasan logam. Oke, nah ini ada sumber gas, kemudian diignisi api. Oke. Tentukan nilai entalpi pembentukan standar gas asetilena dari senyawa-senyawa penyusun. Ya. Dari grafit dan H2 menghasilkan asetilena. Berapa ini nilai entalpi standar? Oke. Kita tidak tahu informasi tentang nilai entalpi pembentukan asetilen. Oke, sehingga kita perlu menghitungnya secara tidak langsung. Oke. Oke, misalnya di tabel itu tidak ada asetilen di sini. Oke, C2H2 ketika tidak ada bagaimana ya? Kita bisa menggunakan cara memutar, cara tidak langsung. Pokoknya ada reka sedemikian rupa sehingga supaya nantinya menghasilkan senyawa ini ya. Contoh kita bisa gunakan ini asetilen ketika dibakar kan menghasilkan H2O dan CO2. Oke, maka kita bisa gunakan bantuan dari delta Hf CO2 dan delta Hf dari H2O. Nah, misalnya untuk CO2 2C grafit ditambah 2O2 gas menjadi 2CO2. Ya, kita dapat delta Hf-nya C-nya 0, ini 0, ini nilai tertentu. Oke. Nah, karena di sini ada 2, maka delta H-nya juga dikalikan 2. 2 kali 393,5. Oke. Kita gunakan bantuan. H2O juga seperti itu, kita gunakan. H2O terbentuk dari H2 dan O2. Ini 0, ini 0. Ini berapa H2O? Minus 285,8 kJ per mol. Oke. Ketika kita gunakan reaksi pembakaran asetilena. Asetilena ketika direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 plus H2O. Tapi kita balik. Reaksinya kita balik. Kalau pembakaran tadi adalah minus delta-nya, kalau pembentukan ya dibalik saya pasti positif. Kenapa perlu dibalik Pak? Ya ini karena kita perlu mencoret ini. Sehingga nanti kita bisa coret. Ketika dibalik maka menghasilkan 1299,4. Nah, ini seperti persamaan aljabar saja matematika. Ini hilang nih H2O, H2O di sisi kanan ya. Di sisi kanan dari tanda panah. 5,5 O2 5/2O2 juga hilang 2,5 ya. Jadi tinggal apa? Tinggal grafit plus H2 menghasilkan C22 ya. 2C grafit plus H2 menghasilkan C22. Ini tinggal kita jumlahkan aja. Ternyata ketemunya 226,2 kJ per mol. Oke. Nah, tadi sudah ada dua cara ya. Satu dengan menghitung secara kalorimetri, yang kedua dengan nilai delta Hf. Nah, yang ketiga bisa juga kita gunakan data dari ikatan kimia, nilai energi ikat kimia. Oke. Contohnya selain dengan dua metode sebelumnya, nilai entalpi juga kita bisa dapat dengan menghitung selisih energi ikatan kimia atom-atom penyusun molekulnya. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai metode bond entalpi. Ya. Perubahan entalpi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia dari 1 mol substrat dalam bentuk gas. Oke. Contohnya, kalau saya mau mereaksikan HCl ya, kan saya perlu 1 molekul hidrogen dan 1 molekul Cl2 ya. Hasilkan HCl dan HCl. Ini ya. Maka kalau kita lihat untuk dari kondisi A menjadi kondisi B yang diperlukan apa? Oke. Kan saya perlu memutuskan ikatan H, kemudian memutuskan ikatan Cl2 ya. Artinya saya perlu memutuskan ini. Nah, ini energinya berapa?
dan memutuskan ikatan Cl2 jadi 2Cl. Kemudian selanjutnya saya setelah semuanya diputuskan, saya perlu menyambung H dengan Cl. Nah, deltanya berapa? Oke, yang satu juga H, saya sambung dengan Cl, menghasilkan HCl. Deltanya berapa? Oke, secara sederhana kan seperti itu. Maka kita bisa hitung selisih delta H adalah berapa? Karena untuk memutuskan reaksi itu diperlukan energi, dan untuk memutuskan ikatan kimia diperlukan energi, dan untuk menyambung ikatan kimia umumnya menghasilkan energi, maka ini agak terbalik nilai delta H dari bond entalpi ya. Yang kita gunakan adalah nilai ikatan energi reagennya dulu ya. Reagen dikurangi nilai energi ikatan dari produk. Kenapa seperti itu? Ya karena energi yang masuk dikurangi energi yang keluar. Energi yang masuknya energi lewat mana? Ya untuk memutus ikatan. Energi keluar dari mana? Ya dari sambungan, menyambung ikatan tadi menghasilkan energi. Kalau di dua metode pertama biasanya kan produk dikurangi reagen. Ya. Kalau yang di bond entalpi ini justru reagen dikurangi produk. Dengan analogi yang tadi. Nah, ini kita memiliki para ilmuwan juga sudah mengkatalogkan nilai ikatan kimia dari beberapa molekul. Misalnya ikatan antara hidrogen dan hidrogen ternyata besarnya 436,4. Artinya untuk memecahkan ikatan hidrogen ini kita perlu mensuplai energi sebesar 436,4 kJ per mol. Nah, kita lihat di sini bahwa ikatan tunggal dan ikatan rangkap 3 energinya semakin naik ya, 347, kalau ganda menjadi 620, kalau triple menjadi 812. Oke. Ini juga sama. Hidrogen 194 412 ya. Sulfur, fosfor, mana lagi? Ini N3941. Oke. Ini nilai lengkapnya ada di textbook di lampiran berapa di belakang. Nanti Anda cari sendiri ya. Oke, contoh untuk penggunaannya seperti apa? Oke, ini pada reaksi fotosintesis. Oke, pada tumbuhan hijau dan gagang biru. Ini umumnya dilakukan dengan cara mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan O2 dengan bantuan radiasi sinar matahari. Oke. Ini di tumbuhan hijau selnya ada bagian yang hijau-hijau ini kita sebut sebagai kloroplas. Ya. Dalam kloroplas ini kan kita bentuknya grana dan stroma ya. Anda belajar di biologi umum kan. Nah, di permukaan selnya itu ada beberapa protein yang menghasilkan yang berfungsi dalam fotosintesis. Umumnya ini 4 protein ini, fotosistem 2, fotosistem 1, sitokrom B6F dan ATP sintase. Oke. Nah, reaksi fotosintesis secara sederhana kita bisa tuliskan seperti ini. 6 CO2 plus 6 H2O menjadi 1 molekul C6H2 plus O6 dan 6 molekul O2. Kira-kira besarnya reaksinya berapa? Oke. Nah, kita bisa lihat di sini reagennya apa? CO2 dan H2O. Okay. Maka CO2 kan seperti ini. Ini ada 6 molekul. Berarti totalnya ada 12. 12 ikatan rangkap C dan O. Okay. H2O juga seperti ini. Okay. Totalnya ada 6 molekul. Maka ada 12 ikatan dari O dan H. Okay. Ikatan tunggal O dan H. Kita lihat saja di tabelnya tadi berapa. Ya. OH dan CO. Nah, sudah ketemu. Di sini 12 ikatan kali 745 kJ per mol kita dapatkan 8940 kJ per mol. Untuk yang OH 12 kali 460 kJ per mol menghasilkan 5520 kJ per mol. Ini untuk reagen. Untuk produknya apa? Produknya adalah glukosa
dan oksigen. Glukosanya molekulnya seperti ini. Oke. Nah, ini setiap sudut ini adalah C. Berarti apa saja ikatannya? Nah, ini ikatan antara C dan C ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ikatan C dengan C. Kemudian C dengan O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ikatan C dengan O tunggal. Kemudian O dengan H. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ikatan O dengan H. Nah, ikatan C dengan H berapa? Ada di sini kok ditulis bagaimana? Nah, ini penggambaran struktur kimia untuk penyederhanaan. Okay. Kita lihat bahwa C itu tangannya 4. Ya. Jadi ini misalnya C yang ini ya. 1 sudah dipakai untuk ikatan dengan O, 1 lagi dipakai untuk ikatan dengan C. Berarti dia sebenarnya sisa 2. Nah, ini untuk di kimia organik biasanya tidak digambar ikatan dengan H. Okay. Maka kita bisa analisis sendiri. Di sini pasti ada 2 C yang belum kepakai. Di sini ada 1, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita dapatkan ada 7 ikatan CH. Dan untuk molekul oksigen, nah, 6. Berarti 6 ikatan O double bond. Oke, tinggal dijumlahkan aja. Kita dapatkan totalnya sekian. Oke. Dan demikian delta H0-nya adalah sigma energi ikatan dari reagen. Ini kebalik ya. Kalau 2 sebelumnya kan produk dikurangi reagen. Kalau di sini khusus reagen dikurangi produk. Oke. Tinggal jumlahkan aja 14, 460 dikurangi 11, 5, 48,2. Hasilnya adalah 2083,8 kJ per mol. Itu yang digunakan untuk energi yang diperlukan untuk membentuk glukosa dan oksigen dari air dan CO2. Energi ini asal dari mana? Dari sinar matahari. Oke. Nah, itu kira-kira diskusi kita di termokimia. Sejauh ini ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Cukup ya, bisa dipahami ya. Oke, intinya kalau bisa dipahami ya alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada kita bisa cukupkan sekian. Nanti dicek lagi. Di textbooknya kan ada latihan-latihan soal ya. Nanti Anda kerjakan sendiri. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita bisa cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.